Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 4 SDIT Permata Mulia. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, baik teman-teman. Kali ini kita sudah memasuki semester 2 ya. Di matematika untuk mengawali semester 2 itu materinya itu adalah bangun segi banyak. Ya, jadi segi banyak itu adalah materi awal di semester 2 yang di kelas 4. Nah, jadi segi banyak itu juga disebut sebagai bangun datar karena bangun datar merupakan sebuah bangun berupa bidang datar yang dibatasi oleh beberapa ruang garis, dan di dalam bangun datar itu juga disebutkan mengenai segitiga, segi 4, ada segi 5, ada segi 6, ada segi 7, segi 8, dan juga segi 9, ada lagi segi 10. Di situ Butia baru menuliskan sampai segi 6 ya. Nah, pengertian segi banyak itu sendiri adalah sebuah bangun datar tertutup yang seluruh sisinya dibatasi dengan garis yang memiliki banyak garis. Ya, dan sudut yang paling sedikit 3 sisi, atau sebuah bangun datar tertutup yang seluruh sisinya dibatasi dengan garis lurus ya. Jadi itu kalau ada sebuah bangun yang tidak tertutup dengan garis lurus, maksudnya itu ada yang bolong, garisnya tidak saling berhubungan dengan garis yang lain, itu bukan segi banyak, karena segi banyak itu adalah bangun datar tertutup yang seluruh sisinya dibatasi dengan garis lurus. Gitu juga nggak apa-apa. Nah, itu ada contoh segi banyak. Yang pertama itu adalah persegi panjang. Yang kedua itu ada gabungan antara persegi panjang dan segitiga. Terus ada lagi bangun persegi, gabungan antara persegi panjang dan persegi, dan bisa dilihat lagi yang lainnya itu ya. Kenapa bisa disebut dengan segi banyak? Karena masing-masing bangun itu dibatasi oleh garis lurus. Antara garis yang satu dengan garis yang lainnya itu saling terkait, tidak ada yang bolong atau tidak ada garis yang terputus. Nah, yang sampingnya itu ada bukan segi banyak. Contohnya itu bisa dilihat sendiri, ada seperti bulan sabit. Itu bukan termasuk segi banyak ya, karena hanya memiliki 2 sudut dan garisnya tidak lurus. Ya teman-teman, bisa dilihat ya. Terus ada lagi itu contohnya, yang bawah itu ada yang garis yang bolong, tidak tertutup rapat, garisnya tidak ada yang tidak saling terkait, itu juga bukan segi banyak. Terus lagi jenis-jenis bangun segi banyak. Jadi berdasarkan panjang sisinya, bangun segi banyak itu dibedakan menjadi 2, yaitu bangun segi banyak beraturan, dan yang kedua itu adalah bangun segi banyak yang tidak beraturan. Untuk yang segi banyak beraturan, itu pengertiannya itu adalah sebuah bangun yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya juga sama besar. Jadi dilihat dari bentuk bangunnya, bangun segi banyak beraturan itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama itu adalah memiliki sisi yang sama panjang. Jadi sisinya atau panjangnya itu sama panjang. Yang kedua itu mempunyai sudut yang sama besar. Nah, ini sudah Butia berikan contohnya. Ya, contoh nama-nama bangun segi banyak beraturan itu ada segitiga sama sisi. Kenapa segitiga sama sisi bisa disebut sebagai segi banyak yang beraturan? Karena segitiga sama sisi itu bisa dilihat di gambar ya. Itu panjang sisinya sama panjang, sudutnya juga sama besar. Makanya segitiga sama sisi itu termasuk ke dalam bangun segi banyak yang beraturan. Selain ada segitiga sama sisi, itu ada segi 5 beraturan, ada persegi, ada segi 6 beraturan, ada segi 7, atau ada segi 8, ada segi 9, ada segi 10 ya. Itu karena bangun panjang sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Nah, sekarang yaitu segi banyak yang tidak beraturan. Jadi segi banyak yang tidak beraturan itu adalah sebuah bangun yang sisi-sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar.
Jadi dilihat dari bentuk bangunnya, bangun segi banyak tidak beraturan itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama itu mempunyai sisi yang tidak sama panjang. Kalau tadi segi banyak yang beraturan itu sisinya sama panjang. Kalau yang tidak beraturan itu sisinya tidak sama panjang. Yang kedua mempunyai sudut yang tidak sama besar. Bentuknya bisa cekung dan cembung. Nah, ini contoh nama-nama bangun segi banyak yang beraturan, yaitu ada persegi panjang. Dilihat itu gambarnya ya. Kenapa persegi panjang masuk ke dalam segi banyak yang tidak beraturan? Karena panjang sisinya itu tidak sama ya. Ada dua panjangnya itu sama, yang dua panjangnya itu yang lebarnya juga berbeda ya, antara panjang dan lebar. Terus sudutnya juga berbeda. Terus ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu juga panjang, sisinya tidak sama besar, tidak sama panjang, sudutnya juga tidak sama besar. Ada trapesium, ada jajar genjang, terus ada lagi belah ketupat, ada layang-layang ya. Bisa dipahami ya teman-teman? Ya, itu tadi adalah materi segi banyak yang ada di kelas 4 semester 2 untuk mengawali semester 2 ini. Jadi bisa dipahami ya teman-teman, bisa membedakan antara segi banyak yang beraturan dan juga segi banyak yang tidak beraturan. Hanya itu yang dapat Bu Tia sampaikan. Jangan lupa belajar ya. Nanti tugasnya seperti biasa akan dikirim via grup WhatsApp. Jangan lupa berlatih, jangan lupa mencoba. Ingat, matematika itu asyik kalau kalian mau mencoba. Sekian dari Bu Tia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.